Baik teman-teman, kita ketemu lagi dengan Tasman Hidroponik. Teman-teman bisa lihat ini ada tanaman romen, sama kita ada coba semai benih bayam merah, tapi ya ini yang jenisnya yang tutul loreng kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihat ini pertumbuhannya cukup baik. Nah, ini saya pakai yang jenisnya seperti ini. Kalau kita bisa lihat antara gambar, ya ini sebetulnya gambarnya benar ini. Nah, dengan proses pertumbuhannya, nah ini, jadi cocok ini, kelihatannya baik. Nah, merahnya juga bagus. Nah, tentu teman-teman bisa lihat ini lampu kita naikkan, tingkat merahnya kita naikkan ya. Nah, bagaimana kalau semaian ini yang pakai lampu putih, khususnya putih? Nah, ini kita ada coba nih di sini. Saya ambil ya, kita deketin, kita banding saja. Ini saya geser. Teman-teman kalau melihat ini mungkin ini karena pengaruh lampu ya, kita turunkan di sini aja deh biar ada perbandingannya lebih mantap. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini tingkat merahnya lebih merata dibandingkan kita menggunakan khusus lampu putih ya. Ini tingkat merahnya kelihatannya kurang timbul gitu ya. Kalau sebelah sini yang menggunakan lampu putih ada campuran lampu merah tadi. Dan saya kasih lihat lagi ke teman-teman. Ini saya pasang lampu putihnya ada 5 baris, 1 2 3 4 5. Nah, tapi kalau untuk lampu merahnya, karena ini lampu bukan untuk grow light tanaman dan ini sebetulnya untuk ikan. Nah, karena itulah dia punya parnya kurang besar atau intensitas cahayanya kurang tinggi, sehingga saya tambahkan jadi ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 baris. 5 baris. Dengan lampu putih kita hanya ada 4 ya, saya koreksi, ini 4 baris ya, supaya bisa imbang. Tapi kalau melihat pertumbuhan tanaman romen merah ini juga kurang sih ya, jadi kurang intensitas cahaya merah ini kurang. Saya coba turunkan aja, teman-teman bisa lihat, bisa dapat ya. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini merahnya juga sudah kelihatan baik ya, tapi ini kurang ya, tentu ini masih kurang dalam tahap uji coba kita. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang masih mulai praktek ya, saya hanya menginformasikan seperti ini, dan teman-teman juga jangan terlalu pusingin dulu ya. Kalau terlalu oh ya harus pakai lampu grow light merah atau bagaimana, itu tahap berikutnya teman-teman. Kalau kita mau tanam yang tanaman berwarna seperti itu ya. Nah, saya ini hanya informasi tambahan saja untuk teman-teman ya. Jadi ini saya uji coba, uji prakteknya juga belum bagus-bagus banget. Tapi kalau untuk tumbuh ya pastilah ini gombyoknya dapat ya. Dan teman-teman bisa lihat ini. Kemarin juga ada pertanyaan kalau untuk lampu putih saja bagaimana? Itu sama, bagus. Lampu putih itu memang cenderung untuk tanaman hijau ya. Tanaman hijau itu diperlukan lampu putih. Karena lampu putih komposisi warna biru, hijau, merahnya itu punya persentasi
berapa persen keluarnya jadi putih sebetulnya, seperti itu ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat ini romennya juga tumbuh dengan baik ya. Kalau yang bintik ini dapat kena bakaran dari lampu LED. Tumbuhnya gombyok karena ini satu sistem bak, satu bak ini saya tanamnya satu saja ya. Jadi proses pertumbuhannya bisa dapat bagus dan melebar. Jadi dari awal tanam saya menggunakan lampu pembibitan ini, lampu pembibitan ya, karena memang tanamnya cuma satu. Saya cuma coba kasih lihat ke teman-teman bahwa lampu pembibitan ini pun bisa dimanfaatkan untuk tanam satu pohon. Kalau tanamnya banyak bagaimana? Kalau tanamannya banyak, hempit-hempitan, ini kan ada lubang 9. Kalau kita tanamnya padat, ini akan hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kasih lihat ya. Jadi ini saya tanam 19 pohon, 18 bukan 19. Ini karena lubang satu pipa ada 9, jadi 9 kali 2. Jadi saya tanamnya full, di jaraknya cuma 5 sekitar 10 cm. Nah, hasilnya tanamannya berantakan, lihat tinggi-tinggi. Ini sebentar lagi seperti kangkung ini ya. Jadi kalau teman-teman itu tanam terlalu padat, karena jenis tanaman dia perlu tempat, akan hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Jadi memang harus dapat ruang gerak tanaman supaya bisa lebih besar. Nah, kalau waktu masih kecil ya, kira-kira 2 mingguan, nah, hasilnya sama, dia akan seperti ini juga. Kalau 2 mingguan tetap bagus gombyok begini ya, karena batas tanamnya, batas lebarnya dia masih dapat. Kalau lewat 2 minggu atau 3 minggu sampai ini 4 minggu, wah, tanaman sudah tidak bisa melebar seperti yang ada di sini. Dia pasti akan mencari cahaya yang paling memungkinkan. Jadi berlomba-lomba itu naik ke atas. Ini sampai mentok sudah. Ini sudah nggak bisa lagi. Dan tanaman cenderung agak kurus. Ini daunnya kurang tebal ya. Ini nggak tebal. Karena apa? Karena kita menggunakan grow light, ini cahaya samping itu tidak ada ya. Jadi memang beda kalau kita tanam di outdoor. Kalau tanam di luar menggunakan cahaya matahari pun, kalau dalam kepadatan seperti ini hasilnya akan sama juga, akan tinggi begini ya. Jadi dia nggak bisa melebar. Nah, satu ini sendirian dia bisa lebar, dan juga daunnya lebar dan tebal, nutrisinya sama. Nah, teman-teman bisa lihat ini di pucuk sini sudah mulai seolah-olah terbakar ya, sudah mengering. Nah, ini saya uji coba, pH-nya saya turunkan menjadi 4 dalam kurun waktu 5 hari. Ini sudah terjadi kering. Dari hasil praktek kita, pengamatan kita, pH-nya terlalu tinggi, tanaman juga akan kering. pH-nya terlalu rendah, ini juga akan jadi masalah ya. Jadi teman-teman memang harus perhatikan soal pH air. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas khusus untuk masalah pH, masalah nutrisi, kita akan bahas. Ini nutrisinya sudah banyak contoh yang sudah kita siapkan. Ini semua sudah kita praktekkan. Dan teman-teman bisa lihat di situ ada mainan baru lagi.
kita ada bikin pendingin air. Kita kembali lagi ke sini, teman-teman melihat ini hasilnya sangat memuaskan, tapi masih dalam tahap uji coba. Oke, saya akan putar, kita lebih mendekat ke bagian chiller mainan kita ini. Ini saya ada buatkan chiller mainan. Ini sudah ada pengaturan temperaturnya, ini ada pendinginnya, menggunakan pelter. Mungkin tidak terlalu efisien atau tidak terlalu efektif ya. Kalau untuk hanya sekedar untuk kita uji praktek dalam ruangan dengan kapasitas air baku, air nutrisi yang tidak banyak ya. Ini air nutrisinya saya pakai hanya kurang lebih 4 liter saja. Nah, tentu nanti kita, kalau teman-teman mau tahu cara rakitnya, kita akan coba buatkan videonya, sebab ini sebetulnya di konten-konten teman-teman yang lain juga sudah sangat banyak ya. Ini kita pakai selang spons bekas AC, ini kita semua pasangin supaya dinginnya itu bisa bertahan. Juga bak nutrisi kita pakai spons juga, ini sampai tutup. Nah, suhunya bisa kita dapat 26. Kita langsung sensornya masuk ke dalam bak nutrisi. Nah, untuk sensor yang ini kita suhu 26, ini powernya sudah mati, otomatis kita setting nanti di 26,5 dia akan hidup kembali. Untuk sensor yang ini, sensor suhunya saya letakkan di sini, di bagian sini, supaya tidak terlalu tidak terlalu memanjang atau masuk ke dalam air sini. Jadi kalau kita mau pindah-pindahan, rasanya masih sangat baik. Saya rasa itu aja teman-teman ya, informasi saya ini. Kita ketemu di video selanjutnya dan kita akan membahas mungkin bagian ini dan kita akan buatkan videonya.